Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, Kak? Iya, kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nah, coba Ibu mau tanya, kakak masih ingat tidak? Nabi Yusuf itu anak siapa sih? Betul, Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Kalau nama ibu Nabi Yusuf siapa? Benar, namanya yaitu Rahil. Kalau adiknya Nabi Yusuf siapa coba? Betul, adiknya Nabi Yusuf bernama Bunyamin. Kakak masih ingat tidak kalau Nabi Yusuf itu adalah nabi yang sangat tampan? Ingat? Iya, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang sangat tampan. Dan Nabi Yusuf juga lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya yaitu Nabi Yakub. Maka dari itu banyak saudara-saudara Nabi Yusuf yang iri dan dengki kepada beliau. Karena apa? Karena Nabi Yusuf lebih disayang oleh ayahnya. Nah, Nabi Yusuf juga bisa menafsirkan mimpi, Kak. Pas ingat apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf? Dalam mimpi, seorang pelayan dan juru masak istana. Iya, mimpinya itu yaitu untuk si pelayan, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa ia akan dibebaskan dari segala tuduhan dan bekerja lagi di istana. Sedangkan untuk juru masak menafsirkan bahwa ia akan dihukum mati sebagai balasan atas kesalahannya. Nah, sekarang kita buka halaman 79, Kak. Nah, di halaman 79 itu ada Nabi Syu'aib, cerita tentang Nabi Syu'aib. Nah, kisah Nabi Syu'aib. Yang pertama di sana ada penduduk Madian yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakak tahu nama lengkap Nabi Syu'aib itu siapa? Iya, nama lengkapnya yaitu Syu'aib bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syu'aib ini diutus oleh Allah untuk berdakwah di negeri Madian, Kak. Nah, penduduk Madian ini adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Nah, penduduk Madian ini terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Penduduk Madian itu sangat gemar berbuat curang, tidak jujur, dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madian itu, yaitu mereka gemar sekali mengurangi timbangan dalam praktik jual beli, kakak. Nah, yang kedua di sana ada Nabi Syu'aib berdakwah kepada kaumnya. Penduduk Madian sudah lama melupakan ajaran Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan aikah. Aikah itu yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Nah, pada saat itu penduduk Madian itu berada dalam kesesatan dan kemungkaran. Kemaksiatan bagi penduduk Madian menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Mereka mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Lihat kesesatan penduduk Madian, Allah mengutus seorang Rasul untuk mengingatkan kepada mereka. Nah, Rasul itu bernama Nabi Syu'aib. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni
arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya Allah melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat. Nah, dalam Quran surat Hud itu, Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi kezoliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Nabi Syuaib juga mengajak kaumnya untuk berperilaku jujur dengan menimbang timbangan dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Selain itu, Nabi Syuaib juga mengingatkan kaumnya akan nikmat Allah dan karunia yang telah diberikan kepada mereka. Nabi Syuaib juga mengingatkan mereka akan balasan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah dan tidak mau berbuat seperti ajaran Allah. Karena apa? Karena balasan dari Allah itu berupa azab yang pedih ketika masih di dunia dan nanti di akhirat. Allah akan mencabut nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada mereka. Nah, yang C, yang ketiga yaitu ada dakwah Nabi Syuaib ditolak kaumnya. Nah, sebagian besar penduduk Madian itu menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka bahkan mencela seruan Nabi Syuaib. Celaan dari kaumnya itu didengar dan diterima oleh Nabi Syuaib dengan sabar dan lapang dada. Jadi Nabi Syuaib tidak memiliki dendam. Nabi Syuaib tetap menerima celaan itu. Nabi Syuaib bahkan mendoakan kaumnya agar diberi petunjuk dan ampunan oleh Allah. Penduduk Madian menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Penduduk Madian bahkan memaksa dan dengan kekerasan terhadap pengikut Nabi Syuaib untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Jadi, penduduk Madian yang lain itu menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang sudah beriman. Mereka mencoba untuk memengaruhi mereka kembali untuk tidak menyembah kepada Allah. Terhadap sikap kaumnya itu, Nabi Syuaib sedih, akan tetapi Nabi Syuaib tidak berputus asa. Nabi Syuaib terus-menerus dengan penuh kesabaran dan ketaatan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Syuaib juga mengingatkan kaumnya agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena karena telah menghalang-halangi, Nabi Syuaib itu merasa sedih, tetapi dia tidak putus asa, tidak pantang menyerah. Beliau tetap terus berdakwah kepada kaumnya. Kegigihan dan semangat Nabi Syuaib dalam berdakwah itu membuat penduduk Madian yang ingkar marah. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dengan mengancam akan menyiksa dan rajam Nabi Syuaib jika tidak mau menghentikan dakwahnya. Mendapat ancaman dari kaumnya itu, Nabi Syuaib tidak merasa takut, Nabi Syuaib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menolong dan melindunginya. Karena apa? Karena Nabi Syuaib tetap berdakwah kepada kaum Madian. Nah, di situ setelah menghalang-halangi pengikut Nabi Syuaib, penduduk Madian juga mengancam Nabi Syuaib akan menyiksa Nabi Syuaib, tapi Nabi Syuaib itu tidak merasa takut karena Nabi Syuaib yakin bahwa Allah itu akan menolong dia. Yang keempat yaitu ada Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Syuaib. Nah, karena Allah melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib semakin merajalela, Allah hendak menurunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib. Sebelum azab itu diturunkan, Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian. Jadi mereka itu hijrah. Azab Allah datang menimpa penduduk Madian. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Akan tetapi dimanapun mereka berada, udara itu tetap terasa panas hingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba tampak awan hitam
menaungi kawasan lembah. Mereka gembira melihat awan itu. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan dan hawa sejuk yang mereka rindukan. Namun dugaan mereka salah, karena tanpa diduga angin kencang datang dengan mengempas dan melempar mereka ke segala penjuru. Pada saat itu, dari awan yang hitam pekat itu, kilat, petir, dan guntur menyambar saling menyusul. Penduduk negeri Madian yang durhaka itu pun binasa. Atas pertolongan dan rahmat Allah, Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman itu selamat. Nah, karena Nabi Syuaib beserta pengikutnya yang beriman itu selamat, mereka kembali lagi ke negeri Madian dan menetap di sana. Nabi Syuaib pun meninggal dunia di negeri Madian bersama orang-orang yang beriman. Jadi, mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Syuaib, yang tidak beriman kepada Allah, mereka mendapatkan azab dari Allah berupa apa? Hawa yang panas dan angin yang kencang. Sekarang kakak lihat di halaman 81. Nah, di halaman 81 itu ada meneladani Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini telah melaksanakan amanah Allah yang diberikan kepadanya. Nabi Syuaib telah gigih berjuang dalam dakwahnya. Masih banyak lagi yang telah dilakukan oleh Nabi Syuaib. Nah, dari kisah Nabi Syuaib tersebut, banyak hal yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, ada melaksanakan perintah Allah. Nah, karena Nabi Syuaib telah melaksanakan amanah dari Allah, yaitu berdakwah, kita sebagai anak muslim pun harus selalu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu tidak sulit. Kamu bisa memulai dari hal-hal yang ada di sekitar kamu, yang ada di sekitar kakak, dari hal-hal yang kecil. Seperti apa? Seperti melaksanakan sholat 5 waktu, taat kepada ayah dan ibu, ramah kepada orang lain, serta membantu teman yang membutuhkan bantuan. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk tidak menentang perintah Allah. Yang kedua itu ada mengingatkan teman agar berbuat baik. Nah, Nabi Syuaib juga selalu mengingatkan kaumnya agar tidak curang dalam berjual beli. Sebagai anak muslim, kakak juga harus berani mengingatkan teman kakak jika berbuat salah. Kakak juga tidak boleh takut untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Yang ketiga itu ada bersemangat dan tidak putus asa. Dalam berdakwah, Nabi Syuaib itu selalu bersemangat kan kak, dan tidak pernah putus asa walaupun banyak kaumnya yang menentang. Nah, sebagai anak muslim, kakak pun harus memiliki semangat dan tidak boleh putus asa, terutama ketika belajar. Kakak itu harus tetap bersemangat dan tidak boleh malas walaupun ada pelajaran yang sulit. Kakak harus tetap bersemangat belajar sampai bisa. Nah, walaupun sekarang kakak belajar di rumah, akan tetapi kakak tetap harus semangat ya belajarnya. Iya. Tidak boleh malas, tidak boleh putus asa dan gampang menyerah ya. Iya, sekarang coba kakak buka halaman 85. Di halaman 85 itu ada soal-soal latihan. Di sana coba kakak isi ya, yang bagian A dan bagian B saja. Jika sudah, kakak boleh kirimkan tugasnya ke nomor ibu. Siap kak? Siap ya? Iya. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.